Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Sugiono FTR MHK selaku dosen etika profesi dan hukum kesehatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya bisa tercurahkan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Siti Alfia, sebagai moderator. Kemudian ada Tia Anggarwati, Tri Utami, dan Fiana Trivanesa sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbuatan melanggar hukum, alur hukum, dan tata cara hukum itu ditetapkan. Next. Jadi, perbuatan melanggar hukum atau PMH, yaitu perbuatan yang tidak hanya sebagai satu perilaku yang bertentangan dengan hak orang lain, akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran akan kewajiban terhadap hukum, sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian akan perbuatan tersebut. Next. Nah, terdapat beberapa unsur perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan. Perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 dan 1370. Maka di dalam melakukan gugatan harus memenuhi unsur-unsur, diantaranya adalah yang pertama adanya perbuatan, kemudian perbuatan yang melawan hukum, harus terdapat kesalahan, syarat-syaratnya dapat diukur secara objektif ataupun subjektif. Kemudian harus terdapat kerugian yang dapat ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material dan kerugian ideal. Kemudian ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Terdapat dua teori, yaitu condition sine qua non dan adequate verorzeking. Next. Berikut terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum. Yang pertama, karena keadaan yang memaksa atau overmatch, kemudian pembelaan darurat atau karena terpaksa atau nuklir, kemudian melaksanakan ketentuan undang-undang, dan yang keempat, melaksanakan perintah dari atasan. Next. Dalam pelayanan kesehatan, itu terdapat kualitas atau standar pelayanan medis, yaitu kesehatan perlu ditingkatkan lagi, karena ini merupakan kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap kesehatan yang sesuai dengan standar pemanfaatannya, baik dari sumber daya yang secara wajar, efektif, dan efisien di dalam keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakannya dengan aman dan memuaskan sesuai norma-norma dan etika yang telah dianggap baik. Pelayanan kesehatan yang berbeda dari Polindas, Pustu, Puskesmas, rumah sakit, atau institusi lainnya adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait satu sama lainnya, tergantung dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Kualitas dari suatu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah produksi akhir dari interaksi dan ketergantungan aspek-aspek pelayanan medis atau kesehatan. Next. Selanjutnya adalah menurut Zetamal, Berry, dan Parasan 1988, ada 5 bagian dalam kualitas pelayanan jasa. Yang pertama, reliability atau keandalan, yakni suatu kemampuan suatu unit di dalam pemberian pelayanan yang sesuai dengan segala hal yang ditawarkan secara akuntabel dan terpercaya. Yang kedua, tangible atau wujud fisik atau bukti langsung, yakni suatu massa yang berkaitan dengan daya tarik tersendiri di dalam fasilitas secara fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan oleh suatu badan penyedia layanan jasa dari segi penampilan para pegawai. Selanjutnya, responsiveness atau daya tanggap adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan dan kesediaan seluruh pegawai demi menolong atau membantu customer dan cepat merespon
atas permintaan yang disampaikan, dan juga memberikan informasi terkait pemberian jasa pelayanan yang akan diberikan dan kemudian dilaksanakan dengan cepat. Yang keempat adalah asuransi atau jaminan. Jaminan ini meliputi adanya kemampuan sopan santun, bisa dipercaya oleh staf, lainnya terbebas dari segala bahaya dan sifat ragu-ragu. Yang kelima adalah empati atau empati, yakni ketulusan dan empati yang diberikan kepada konsumen dengan bentuk usaha pemahaman dari apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Next. Selanjutnya adalah hak pasien dan hak pemberian pelayanan kesehatan. Yang pertama, pasien berhak memperoleh layanan kesehatan atau medis sesuai dengan amanah dari peraturan yang telah berlaku sebelumnya, meliputi rawat jalan, pemeriksaan, dan rawat inap. Yang kedua, pasien yang membutuhkan pelayanan dalam tingkat rujukan, maka haruslah dirujuk sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sesuai dengan ayat 1, yakni jikalau pasien sangat membutuhkan untuk memperoleh penanganan yang lebih baik dan lebih serius seperti gawat darurat, maka pemberi layanan berkewajiban memberikan surat rujukan dan melakukan rujukan ke jenjang lebih tinggi lagi agar supaya memperoleh standar fasilitas yang sesuai dan mendapatkan layanan tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah hak pemberi pelayanan kesehatan. Yang pertama, berhak memperoleh layanan jasa di dalam pelayanan IRNA atau rawat inap, proses persalinan baik normal atau patologis, dan mendapatkan fasilitas dana operasional dari puskesmas atau RS rawat inap. Yang kedua, pemberi layanan kesehatan di PPK 1 berhak atas puskesmas dan atau jaringannya yang berada di wilayah kabupaten setempat. Yang ketiga, pemberi jasa layanan pada PPK 2, yakni RSU Kabupaten yang telah diatur untuk lebih lanjutnya dengan adanya SK Direktur RSU Daerah. Kemudian yang keempat, pada PPK 3, hak yang dimiliki pemberi layanan berupa RS pemerintah yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian dinas kesehatan tingkat kabupaten. Selanjutnya adalah asas-asas pelayanan kesehatan. Yang pertama, asas legalitas atau the principle of legality. Yang kedua, asas kehati-hatian atau principle of caution. Yang ketiga, asas keterbukaan atau the principle of openness. Selanjutnya adalah syarat-syarat pelayanan kesehatan. Yang pertama, available atau continuous, yaitu tersedia dan berkesinambungan. Yang kedua, acceptable and appropriate, yaitu dapat diterima dan wajar. Yang ketiga, accessible, yaitu mudah dicapai. Yang keempat, affordable, mudah dijangkau. Dan yang kelima, quality atau bermutu. Yang selanjutnya yaitu standar pelayanan kesehatan. Yang pertama ada input atau masukan. Yang kedua adanya suatu proses-proses yang dilakukan, proses yang diukur meliputi yang pertama segala hal yang didapatkan oleh pelanggan ada atau tidak elevasinya. Yang kedua efektivitas atau tidaknya dari proses-proses yang telah dilakukan. Yang ketiga foto dari proses yang sebelumnya telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada hasil yang dicapai, segala yang diperoleh dari apa yang telah dicapai adalah pelayanan yang diberikan, apakah sudah memenuhi dari standar atau belum. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengobatan yang diberikan. Pengertian alur hukum. Senjata medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Dalam hubungan tersebut, superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang biomedis jelas terlihat, yaitu hanya ada kegiatan aktif dari pihak dokter sedangkan pasien bersifat pasif. Melihat dari sisi hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena dua hal, yakni hubungan karena kontrak atau terapeutik dan hubungan dengan karena undang-undang. Ini terdapat contoh alur penyelesaian perkara pidana singkat pada pengadilan tingkat pertama.
Lalu contoh ahli hukum dalam bidang kesehatan yaitu seorang pasien yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau alergi tertentu, di mana sebelumnya tidak mengetahui kondisi tersebut, sedangkan dokter juga sudah menerapkan SOP dengan menanyakan dan melakukan serangkaian tindakan medis ke operasi, tidak bisa disalahkan jika kemudian terjadi kondisi medis pasien mengalami shock anafilaktik atau reaksi alergi yang dapat menyebabkan shock dan kematian. Penyelesaian sengketa yang paling ideal antara dokter dan pasien dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi pasien, sisi dokter, dan sisi prosedur. Kurang pengertian tata hukum. Tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Tata hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan-peraturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, menurut Profesor Sudiman Kartihadiprojo, SH. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya atau mengatur kepentingan seseorang. Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan, kitab KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di Kerajaan Belanda. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang ketiga adalah hukum tata negara (HTN). Adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Hukum tata negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, tapi lebih dari kewajiban. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk hukum. Yang pertama tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Bentuk hukum tertulis ada dua macam, yaitu kodifikasi hukum, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu buah kitab secara sistematis dan teratur. Tujuan kodifikasi hukum adalah untuk mendapatkan suatu kesatuan hukum, restensi dan kepastian hukum, Rechtssicherheit. Yang kedua adalah tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan. Next. Yang selanjutnya adalah hak dan hukum atas pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit. Ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi, hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dan segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Pasal 12 ayat 1 International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights, hak atas kesehatan dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah.
pelayanan kesehatan yaitu perihal atau tata cara melayani hal-hal atau yang berhubungan dengan keadaan sehat, baik di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Tidak ditemukan arti dari istilah pelayanan kesehatan. Kedua undang-undang langsung mencantumkan berbagai jenis pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional, yang kesemuanya dikelompokkan dengan istilah lain yaitu pelayanan kesehatan paripurna. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengumumkan istilah-istilah lain yang dikelompokkan ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, lalu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi terdapat istilah lain yang dapat dipakai untuk memahami makna pelayanan kesehatan yaitu upaya kesehatan. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas yang pertama, pelayanan kesehatan perseorangan. Pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang dibantu oleh pemerintah, baik daerah maupun swasta. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua ada pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan pasal 30 ayat 1 adalah ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit satu kelompok dan masyarakat. Next. Baiklah, kemudian hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang perbuatan melanggar hukum, alur hukum, dan tata cara hukum ditetapkan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.